Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak terlambat sedikit ya. Saya barusan ada keperluan itu. Kita terpaksa kuliah malam karena saya kebetulan kalau yang Senin Selasa itu bentrok dengan jadwal ngajar saya di Unsud itu. Sekali lagi mohon maaf dengan ketidaknyamanan kita seperti ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita melanjutkan materi yang kemarin sudah saya berikan pada saat pertemuan kita yang pertama, di mana dalam pertemuan pertama itu kita membahas tentang uji T. Mengapa kita menggunakan uji T pada saat itu? Karena data yang kita miliki itu dia data yang berdistribusi normal, sehingga kita menggunakan metode parametrik. Nah, sekarang permasalahan kita adalah seandainya data kita tidak normal, apa yang akan kita lakukan di situ? Padahal kita dituntut juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan penelitian kita. Kalau ternyata nanti data kita tidak normal, kita akan menggunakan metode non-parametrik, di mana dalam non-parametrik ini, kita asumsinya itu adalah bahwa data tadi tidak harus dia dari kasus yang normal. Gitu. Beberapa hal yang mungkin mendasari dari mata kuliah ini, biostatistika, yaitu apa? Pada saat nanti besok saudara mengerjakan skripsi, kebanyakan kasus dalam kesehatan itu adalah kasus kuantitatif, sehingga pendekatan statistika itu sangat diperlukan pada saat kita menganalisis data. Oleh karena itu, nanti kalau kita sudah lulus mata kuliah biostatistik ini, lanjut metode penelitian, setelah itu saudara akan skripsi. Biasanya teman-teman mahasiswa akan olah data, dan itu kalau dikerjakan di luar itu lumayan bayarnya gitu. Tapi banyak juga teman-teman mahasiswa yang terutama yang dari prodi keperawatan, itu yang S1 keperawatan, banyak yang minta tolong saya, nanti saya kerjakan bareng-bareng, nggak usah bayar gitu. Kita belajar bareng tentang penggunaan statistika untuk penelitian kita. Mohon izin saya, kamera saya matikan saja ya, biar nggak putus-putus ya. Baik, Pak. Oke, saya slideshow full screen. Oke, pada saat kita tadi sudah menguji data kita normal atau tidak, sehingga kita menggunakan metode non-parametrik. Banyak metode yang digunakan untuk kasus non-parametrik data yang independen. Itu yang paling sering digunakan orang adalah yang hari ini akan kita pelajari, yaitu uji Mann-Whitney. Dua sampel dikatakan independen itu apabila dua kelompok tadi itu tidak saling berhubungan. Contohnya begini, pada saat sebuah perusahaan farmasi ingin menguji obat baru, obat tadi akan diberikan kepada dua kelompok. Yang pertama kelompok, misalkan penyakit leukemia itu yang saya contohkan di sini, sebagian pasien diberikan obat baru, kemudian dilihat tahan hidupnya, kemudian sebagian lagi digunakan obat lama atau mungkin malah placebo aja. Antara kelompok 1 yang diberi obat baru dengan kelompok 2 yang diberi obat lama, itu mereka dua-dua kelompok tadi saling independen, saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Berbeda dengan pada saat kita kemarin bahas tentang kasus yang dependen. Dependen itu kalau apabila Pak, satu individu diukur 2 kali, sebelum dan sesudah sebagai contoh. Tetapi kalau kasus independen, kita punya 2 kelompok diukur sekali. Itu cara paling mudah untuk membedakan mana independen, mana dependen. Uji Mann-Whitney merupakan uji independen apabila data kita itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini kita akan melihat bahwa data itu yang kita perlukan, itu paling tidak dia memiliki skala datanya adalah ordinal. Ini asumsi yang ketiga. Nilai-nilai yang akan diperoleh nanti bentuk ordinal tadi merupakan apa? Nilai
yang akan kita urutkan berdasarkan peringkat. Sebagai contoh, kalau saya punya nilai 100 dan 90, itu dipandang sama dengan nilai 80 dan 79. Karena apa? Masing-masing peringkat 1 dan peringkat 2. Tetapi kalau kita menggunakan uji rata-rata T, angka itu jauh berbeda. Karena kalau dalam uji T, angka itu adalah angka sebenarnya. Sedangkan kalau dalam uji non-parametrik, uji Mann-Whitney, berapa angkanya, besarnya berapa, itu yang dilihat adalah peringkatnya, urutannya. Nanti kita akan melihat bagaimana sifat dari data yang kita urutkan tadi. Ini tadi sudah saya berikan. Proses kita akan melakukan suatu uji hipotesis, dalam hal ini adalah uji Mann-Whitney. Prosedur-prosedur yang kita lakukan itu masih sama dengan pada saat kita melakukan uji hipotesis. Yang pertama itu kita harus bisa menyusun yang namanya hipotesis penelitian kita. Mungkin kalau diizinkan saya menggunakan papan tulis untuk coret-coret biar kita lebih enak untuk pembelajarannya. Mohon maaf, saya keluar dulu dari PowerPoint. Saya akan masuk ke papan tulis. Nah, jangan khawatir, nanti untuk coretan-coretan kita akan saya bagikan ke teman-teman mahasiswa. Kemudian perhitungan kita nanti menggunakan Excel, file Excel-nya juga akan saya bagikan. Langkah di dalam melaksanakan uji hipotesis, mohon maaf sudah kelihatan slide saya, papan tulis saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yang pertama itu kita harus bisa menyusun yang namanya hipotesis. Ada dua bentuk hipotesis yang sudah kita kenal, yaitu H0 dan H1. Tadi sebagai contoh, pada saat kasus kita itu ingin melihat efektivitas obat. Berarti obat lama dengan obat baru akan kita bandingkan. Sebagai contoh, kalau obat baru itu saya simpulkan dengan mu B, sedangkan obat lama itu dengan mu A. Yang kita definisikan sebagai H0 itu apabila apa? Kedua obat tadi masih memiliki kualitas yang sama. Jadi saya bisa artikan dari persamaan tadi, berarti obat baru gitu kan, dan obat lama masih sama kualitasnya. Atau kalau kita definisikan mu tadi adalah lama hidup penderita leukemia pada saat dicobakan obat baru dengan obat lama, berarti saya bisa mengatakan dengan kalimat yang lain. Misalkan lama hidup itu kan, lama hidup pasien yang menggunakan obat baru masih sama gitu. Dengan pasien yang menggunakan obat lama. Atau kadang-kadang ada juga yang mendefinisikan bahwa bentuk hipotesis tadi itu dengan kata begini. Untuk yang H0-nya, obat baru belum dikatakan efektif. Mengapa dikatakan belum efektif? Ini kalimatnya nggak enak ya, mungkin saya ganti aja nih. Dikatakan belum efektif gitu.
obat baru tidak lebih baik, itu aja. Tidak lebih baik dari obat lama. Artinya apa? Mungkin masih sama yang poin pertama tadi. Obat baru dan obat lama masih sama kualitasnya. Jadi pada saat perusahaan farmasi tadi memproduksi obat baru, itu belum dikatakan efektif karena masih hasilnya sama dengan obat yang lama gitu. Itu cara kita mendefinisikan H0-nya. Nah, kemudian bagaimana bentuk hipotesis penelitian yang akan kita tuliskan? Nah, ini biasanya dalam skripsi kita itu akan masuk ke hipotesis penelitian. Nah, kadang-kadang dituliskan sebagai HA atau hal hipotesis alternatif, kadang-kadang dituliskan dalam bentuk H1. Ini sama saja maknanya. Berarti saya akan punya perumusan matematisnya adalah rata-rata obat baru lebih besar daripada obat lama. Ini mungkin tadi biar sama kalimatnya ini saya ganti aja menjadi L gitu, lama, karena baru dengan lama gitu. Nah, ini kalau kita artikan secara harfiah bahwa obat baru itu lebih baik daripada obat lama, atau obat baru lebih baik dari obat lama. Atau kalau kita lihat dari kasus pasiennya, berarti kita bisa mengatakan bahwa tahan hidup atau lama hidup pasien dengan obat baru itu lebih tinggi. Lama. Ya. Lama hidup pasien dengan obat baru lebih lama dibandingkan pasien dengan obat lama. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini pada saat kita mendefinisikan hipotesisnya. Karena ini sangat penting pada saat besok kita melakukan penelitian skripsi. Dosen kita itu pertama kali akan melihat yang akan kamu uji apa, hipotesisnya apa, itu yang penting gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya simpan biar nanti bisa saya kirimkan ke teman mahasiswa. Katakan namanya hipotesis gitu. Kelas 5C. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, coba saya lanjut. Setelah kita menyusun hipotesis, kita akan lihat dari slide lagi. Kita masuk ke PowerPoint. Kita mencoba contoh kasusnya. Kalau tadi kita sudah bisa mendefinisikan hipotesis, langkah yang kedua dalam uji hipotesis itu adalah kita merumuskan statistik uji. Uji Mann-Whitney menggunakan statistik uji U, sehingga kadang-kadang kita mengatakan bahwa uji Mann-Whitney itu adalah uji U. Ada dua statistik uji yang akan kita gunakan. U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 bagi 2 dikurangi sigma R1. Apa itu R1? R1 adalah jumlah nilai peringkat dari sampel kelompok 1. Nah, nanti dengan cara yang sama, sigma R2 itu adalah jumlah ranking dari sampel kelompok 2. Ini akan kita coba bagaimana cara menggunakan rumus ini nanti. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita bisa menghitung statistik uji, kita akan menentukan bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, karena kita menggunakan uji statistiknya adalah Mann-Whitney, maka akan kita bandingkan
dengan tabel Mann Whitney. Nanti tabelnya juga akan saya berikan pada saat kita sudah selesai perkuliahan ini. Tapi nanti akan kita lihat bareng-bareng bagaimana cara kita membaca tabel Mann Whitney. Hanel akan kita tolak apabila nilai dari U1 itu lebih kecil dari U alfa. U alfa ini yang nanti akan kita peroleh dari sebentar ada teman kita yang masuk. Dari tabel Mann Whitney tadi. Gitu. Oke, kita coba contoh yang pertama begini. Misalkan tadi kita menggunakan contoh obat baru dengan obat lama, atau dalam hal ini misalkan hanya placebo gitu yang dicobakan ke pasien. Dua kelompok tadi, kelompok pasien yang diberi obat baru dengan obat lama masing-masing 9 orang. Nah ini kebetulan jumlahnya sama. Dalam uji independen tidak harus memiliki jumlah sampel yang sama karena mereka saling lepas gitu. Sebentar ada teman yang masuk lagi, saya invite. Ada 9 kelompok. Ada 9 sampel yang ada dalam kelompok 1 dan ada 9 responden yang ada dari kelompok 2. Nilai-nilai dari katakan lifetime mereka itu, lama bertahan hidup mereka, dituliskan dalam tabel seperti ini. Sebagai contoh obat baru, pasien pertama itu bisa bertahan selama 23 bulan. Pasien kedua bisa bertahan selama 45 bulan. Dan seterusnya sampai pasien yang ke-9, 81 bulan. Yang menggunakan placebo, pasien pertama bisa bertahan selama 30 bulan. Dan seterusnya sampai pasien yang ke-9, dia bertahan 40 bulan. Apa yang bisa kita lakukan dari data di sini? Dua kelompok data tadi, baik itu obat baru atau placebo, akan kita urutkan berdasarkan nilainya dari kecil ke besar. Caranya bagaimana? Kita akan coba menghitungnya menggunakan Excel. Misalkan ini saya copy, kemudian saya tuliskan di Excel. Saya masuk ke Excel, kemudian datanya saya kumpulkan. Oke, 1 obat baru, kemudian ini placebo. Oke, mohon maaf belum saya share ya. Saya tutup dulu nih. Saya malah lupa belum saya share. Oke, saya masuk dulu ke Excel. Misalkan sudah muncul ya Excel-nya ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita punya data tadi, kita kelompokkan berdasarkan obat baru dan placebo. Saya coba warna yang berbeda, obat baru dengan warna merah, placebo dengan warna hitam. Dua kelompok data tadi itu akan kita urutkan dari besar ke kecil. Dari kecil ke besar. Misalkan saya buka slide baru, saya kopikan di sini. Kemudian ini saya pindah ke bawahnya. Nah, misalkan kita punya begini. Nah, kemudian akan kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau kita pakai Excel kan mudah, tinggal kita klik di sini. Mungkin paling aman semuanya ya, kita blok dulu aja, meskipun nanti otomatis akan terurut. Nah, sekarang kita sudah punya urutan seperti ini. Setelah kita punya data tadi, katakan saya insertkan di sini adalah gabungan nilai gitu.
Kemudian saya akan tuliskan satu kolom lagi yang namanya peringkat. Kita mulai dari data terkecil kita 18, berarti kita beri peringkat 1. 23 kita beri 2, 28 3, 30 4. 34. Nah, ini yang kita lihat. Angka 34 itu ternyata ada 3. Jadi kalau kita misalkan urutkan berarti apa? Di sini kan harusnya 5, 6, 7 gitu kan. 5, 6, 7. Nah, karena kita punya 3 nilai yang sama di sini, maka kita akan memberikan peringkatnya tadi adalah rata-rata dari 3 kelompok tadi. Sehingga 5, 6, 7 rata-ratanya adalah 6 semua. Nah, ini kita berikan skornya, peringkatnya adalah 6. Kemudian kita urutkan lagi, kan berarti kan seolah-olah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini begitu 6 langsung 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, terakhir 18. Mungkin ada teman kita yang bertanya, bagaimana kondisinya kalau misalkan nilai yang sama tadi genap? Ini kalau 3 kan ganjil, dia mudah tinggal kita ambil tengahnya gitu. Misalkan sebagai contoh begini, kalau saya punya nilai di sini adalah 62, sama-sama 62, berarti apa? Urutan kita ini kan 14, 15, berarti kita jadikan 14,5, bawahnya juga 14,5. Gitu. Kalau misalkan tadi nilainya adalah sama-sama 62. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke posisi awal lagi. Nah, sekarang kita sudah punya urutan nih peringkatnya tadi. Nilai gabungan tadi kita copy, ini biar saya lebih mudah aja. Saya taruh di sini. Kemudian masing-masing dari obat tadi akan saya beri urutan. Misalkan ini peringkat untuk obat baru. Kemudian di sini peringkat untuk obat lama. Kita lihat angka 18. 18 warnanya hitam. Dia pasti di sini. Sehingga 18 ini saya masukkan peringkatnya. Oh, ini 18. Dia 1. 23 merah. Oh ya di sini. Dia nilainya 2. 28. Oh ini 3. Kemudian 30. Ini 4. Kemudian 34. Kita punya di sini tadi 6. Ini ada 36 lagi 6. Ini juga 6. Kemudian 40 warna hitam dia di sini. 8. Kemudian 44. Kita punya di sini 9. 45 putih, dia 10. Kalau putih merah ya. 47 11. 47 di sini. Kemudian 54 12. 61 13. Kemudian 62 14. 66 ini 15. 78 16. Kemudian 81 17. Terakhir 95 18. Semua sudah terisi di sini sekarang peringkatnya. Setelah peringkat semua terisi, kita jumlahkan yang tadi kita sebut dengan nama, yaitu sigma dari katakan R1 atau dari kelompok 1. Dengan cara yang sama, ini kita jumlahkan nanti. Sigma untuk kelompok 2. Nah, kita jumlahkan kelompoknya di sini. Oh, tadi sebenarnya, mohon maaf. Biar sama ya, ini ROB gitu ya. Dan di sini ROL. Dengan berapa? Ini biar cantik saja.
kita jumlahkan sama dengan sum. Oke, seperti ini. Ini juga begitu. Sama dengan sum. Nah, sekarang setelah kita bisa menentukan nilai jumlah peringkat masing-masing kelompok tadi, kita masukkan rumus yang kita miliki tadi. Di mana nilai rumus tadi kan kita punya U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi dengan sigma R1. Misalkan saya ngitungnya di mana ya? Di sini aja. Dan ini saya tuliskan rumusnya nanti yang akan kita gunakan begini. Sekarang saya beri keterangan untuk sampel obat baru. Kalau kita lihat rumusnya di sini, kan kita akan menghitung U1. Ada informasi N1. N1 itu apa? Banyaknya data kelompok 1. Tadi kita punya 9. N2 juga 9. Mungkin kan N1, N2 sudah. Nah, sekarang tadi sigma dari R1. Apa itu sigma R1? Ya tadi yang kita punya di sini 104. Kemudian kita masukkan ini nilainya. Ini biar sama istilahnya sigma. Nah, berarti nilai dari U1 itu akan sama dengan masukkan N1 dikalikan dengan N2 ditambah, dan saya kurung aja, N1 dikalikan N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi sigma R1. Nah, ketemu nilai 22. Dengan cara yang sama, nanti kita akan menghitung untuk U2. Saya kopikan di sini untuk U2. Berarti saya masukkan tadi yang diketahui. Berarti untuk sampel obat lama gitu. Saya punya N1-nya tadi 9, N2-nya juga 9. Nilai dari sigma R2-nya kita punya 67. Kemudian kita hitung U2. Berarti U2 akan sama dengan, masukkan N1 dikalikan N2 ditambah N2 dikalikan N2 ditambah 1 itu dibagi 2 dikurangi dengan sigma R2. Ketemu 59. Nah, kemudian kita akan cek. Kalau nanti ternyata N1 dikalikan N2 itu tidak sama dengan U1 ditambah U2, maka kita salah dalam perhitungan. 81. Sekarang U1 ditambah U2. Ini kita punya 22 ditambah 59. Oke, sama gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa nih menghitung statistik ujinya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan menentukan nilai dari statistik tabelnya. Tadi kan kita menggunakan Mann-Whitney. Nah, sekarang kita juga akan melihat tabel Mann-Whitney. Saya masuk, sebentar, saya cari dulu tabel Mann-Whitney. Kemudian saya buka. Oh ya, saya belum keluar dari Excel ya. Bentar, saya masuk. Ini nggak apa-apa ya, keluar masuk terus gitu ya.
Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, saya coba cari coret-coretnya dia di mana ya? Oh, di sini. Drawing. Lo kok nggak nyala pensilnya? Oh, ini dipas. Oh ya. Oh, nggak bisa dicoret-coret. Drawing. Iya, kok nggak bisa dicoret-coret lah tabelnya. Nah, nggak apa. Nah, sekarang kita akan mencoba, saya gini aja, coret-coretnya nanti menggunakan papan tulis. Ini, cara kita membaca tabelnya, maaf, tadi di mana ya? Tadi kan N1 kita 9, N2 kita 9. Alfa kita adalah 0,05. Tetapi yang kita gunakan adalah uji satu sisi. Mengapa satu sisi? Tadi tanda yang ada dalam H1 adalah lebih besar, bukan tidak sama dengan. Oleh karena itu, kita cari yang one tile testing, uji satu tanda. Kita cari yang ini, one tile testing. Nah, kita ambil N1-nya 9, N2-nya juga 9, kemudian alfanya adalah 0,05. Ini 9. Beda kan, kolom 9, kemudian di sini 9, ketemu angka 21. Nah, saya blok ya, biar kelihatan ya. Nih, aduh, nggak bisa. Nah, ini, ketemu angka 21. Bisa dipahami? Pak, mohon maaf, itu ngelihat 9-nya dari 0,5 yang ke bawah gimana ya Pak? Kok bisa dapat 21? Oke, tadi kan N1 kita 9, N2 kita 9 nih. Kita cari ini 9, gitu kan? Kemudian N2-nya juga cari angka 9. Nah, kita punya alfa itu adalah tingkat kesalahan. Mungkin Bu Feti atau Pak Amin sudah memberikan penjelasan tentang tingkat kesalahan ya. Yang kita pilih adalah 0,05 tingkat kesalahannya. Sehingga yang kita gunakan adalah baris yang 0,05. Yang angka 9, yang 0,05, ini juga 9. Ketemu angka 21. Gitu, Mbak. Jadi 0,05 itu Pak. adalah ya tingkat kesalahannya gitu. Oke? Sudah jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang setelah kita memiliki nilai 21 tadi, kemudian akan kita bandingkan dengan tabel. Nah, saya masuk ke papan tulis lagi ya. Sekarang kita sebut dengan nama kriteria penolakan H0. Kita punya kriteria yaitu apa? H0 akan ditolak. Mohon maaf ini saya salah. Saya hapus dulu. H0 akan ditolak jika nilai dari U1 itu lebih besar dari nilai U alfa. Nah, tadi proses kita mencari U alfa itu yang diambil dari tabel. Share screen-nya belum muncul. Gimana? Share screen-nya belum Pak. Oh, belum ya, mohon maaf. Saking semangatnya ya, malah belum saya share screen. Oke, mohon maaf. Udah muncul ya sekarang ya? Sudah Pak. Oke. Nah, tadi kan kita definisikan bahwa H0 itu akan ditolak apabila nilai U1 lebih besar dari U alfa. U alfa itu apa? Bahwa U alfa tadi diperoleh dari tabel. 21. Yang 21 tadi diperoleh
dari tabel. Bagaimana cara kita membaca tabelnya? Pada saat kita punya di sini N1 yang nilainya 9, gitu kan? Kemudian kita cari N2 yang bernilai 9, kemudian tingkat kesalahan kita, alfa kita adalah 0,05. Di sini nanti kita ketemu tadi nilainya adalah 21. Gitu. Sehingga saya tadi bisa tuliskan bahwa U1-nya yang sudah kita hitung tadi adalah 22, kemudian U alfanya sama dengan 21. Ternyata 22 dengan 21 besar 22. Berarti tandanya begini. Mohon maaf tadi saya kayaknya ada yang salah nih. Sebentar. Jadi mohon maaf, saya salah. H0 akan ditolak itu apabila U1 lebih kecil dari U alfa. Mohon maaf tadi saya kebaliknya di sini. Sebentar, saya tarik ke bawah dulu. Ini saya kebalik. Nanti kalau saya salah tolong diralat ya. H0 akan ditolak jika U1 lebih kecil dari U alfa gitu. Nah, nanti kalau kita gunakan U2 berarti U2 lebih besar dari U alfa. Karena proses kita tadi ada rentangnya. Nah, sekarang di sini apa? U1 ternyata lebih besar dari U2. Sehingga kita mengatakan apa? Kita H0-nya tidak ditolak. Ya, karena ini kan karena U1 lebih besar dari U2, maka H0 gagal ditolak. Artinya apa? Kita menerima H0. Artinya H0 diterima. Nah, tadi H0 itu apa sih? Yaitu ternyata obat baru tidak lebih efektif gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa obat baru masih sama khasiatnya dengan obat lama. Gitu. Ini saya simpan dulu aja biar nanti nggak lupa. Hipotesis gitu ya. Tapi sudah hipotesis. Ini simpulan problema. Nah, kalau kita sudah memahami tadi, seandainya kita balik ke sini, kita sudah tidak bingung pada saat nah, penjelasan ini tadi yang sudah saya uraikan dengan papan tulis tadi. Kita gunakan U1 sebagai statistik uji. Tadi nilainya kan 22. Kemudian akan kita bandingkan dengan U alfa. Tadi U alfa kita ketemu nilainya adalah 21. Nah, ternyata kesimpulan kita itu nanti apa? Jika ternyata U1 lebih kecil dari U alfa, maka H0 ditolak. Tapi kenyataan tadi adalah U lebih besar dari U alfa, sehingga H0 diterima. Kasusnya begini, kita di sini akan menolak H0 apabila nilainya tadi lebih kecil untuk U-nya. Di sini kita akan menerima H0. Reject H0 berarti di sini do not reject, menerima gitu kan. Batas kita tadi adalah 21 dari tabel. Nah, ternyata hitungan kita adalah 22. 22 posisinya dia di sini. Sehingga kita mengatakan bahwa H0 diterima. Gitu. Sehingga tadi pada saat saya tuliskan U1 ternyata tidak lebih kecil dari U alfa. Karena U1 tadi lebih besar dari U alfa. Sehingga kita gagal untuk menolak
H0. Artinya H0 kita terima. H0 diterima, berarti tadi apa? Obat. Baru dengan obat lama masih memiliki khasiat yang sama. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai kita mengambil kesimpulan tadi. Maaf Pak, Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. maaf Mungkin nanti ya silakan Mas, gimana? Ini tadi saya ketinggalan ini apa? Cari N1 sama N2-nya gimana ya tadi Pak? Oke. N1, N2 itu adalah banyaknya sampel yang ada dari soal. Kita tadi punya ini Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini N1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini N2 gitu. Jadi N1 adalah banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2 gitu. Itu Mas Rifki? Ya baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit ke Bapak, uji. izin mau bertanya Pak. Silakan Mbak. Gimana Mbak Rena? Jadi kan tadi disebutkan untuk contoh yang tadi apa ya, menggunakan tabel yang one itu kan Pak. Nah itu karena sampelnya, jumlah sampelnya sama atau bagaimana Pak? Jadi kebetulan jumlahnya sama gitu loh. Mungkin kalau uji independen bisa jadi yang placebo misalkan lebih banyak, sedangkan yang obat baru lebih sedikit, itu nggak apa-apa gitu. Tidak harus sama Mbak, jumlah sampel N1, N2 tadi gitu. Iya, jadi tabelnya masih sama di yang itu ya Pak ya? Iya, masih sama tabel tadi, tabel yang Mann-Whitney tadi. Oh, ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, salah satu kelemahan pada saat kita menghitung manual, kita harus menggunakan tabel. Makanya pada saat kita menganalisis data, kita lebih suka menggunakan aplikasi. Contohnya adalah SPSS. Dalam SPSS, kita tidak menggunakan konsep membaca tabel, tetapi yang kita gunakan istilahnya adalah signifikansi atau p-value, nilai P. Nah, nanti nilai P tadi akan kita bandingkan. Apabila nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 akan ditolak. Itu aja yang dipakai pada saat nanti kita menggunakan SPSS. Nah, untuk mempermudah saudara memperoleh SPSS, nanti akan saya kirimkan link drive saya yang ada SPSS-nya. Nanti saudara tinggal download saja sekitar 2,5 giga. Bisa di-download, kemudian diinstal di masing-masing laptop teman-teman mahasiswa. Kalau nanti ada kesulitan cara kita menginstal, nanti tanya saya, nggak apa-apa. Atau mungkin akan saya berikan tutorial untuk menginstal SPSS-nya. Kemudian uji berikutnya itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Itu biasanya digunakan apabila kita ingin menguji normalitas data. Tadi sebagai contoh, kalau data tidak normal, kita pakai non-parametrik. Kalau datanya normal, kita menggunakan parametrik. Uji Kolmogorov-Smirnov itu tidak hanya digunakan sebagai uji normalitas. Kita gunakan Kolmogorov-Smirnov kalau normalitas itu kalau dari satu kelompok. Bisa jadi Kolmogorov-Smirnov ini digunakan juga untuk menguji dua kelompok yang independen, sama dengan Mann-Whitney tadi. Tetapi tingkat akurasinya, orang lebih suka menggunakan Mann-Whitney. Karena Mann-Whitney juga ada tabelnya. Kalau Kolmogorov-Smirnov tidak ada tabelnya. Itu aja kelemahan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, nanti tadi saya katakan bahwa untuk yang satu kelompok, satu populasi, Kolmogorov-Smirnov lebih suka digunakan untuk menguji apakah datanya normal atau tidak.
Kemudian nilai P ini yang tadi saya sebut sebagai p-value, itu A0 akan ditolak apabila P-nya lebih kecil dari 0,05. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti file untuk slide ini bisa saya unggah di Salsa, tapi akan saya convert dulu ke dalam YouTube. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti kita ketemu lagi hari Kamis atau Jumat ya, saya lupa. Untuk kelas C. Kelas C jadwalnya hari apa ya Mbak ya? Saya lupa ya. Selasa Kamis, Pak. Oh, Selasa Kamis ya. Berarti kita ketemu lagi hari Kamis, insya Allah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Jadi kita harus kuliah malam-malam gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Malam-malam malah enak. Biasanya sinyalnya kenceng gitu. Iya Pak, nggak apa-apa Ya, Pak. nggak apa-apa ya. Oke, mohon maaf. Kita jadi malam-malam kuliah. Untungnya tidak pagi-pagi kuliah subuh gitu. Iya Pak, jangan Pak. Jangan masih tidur ya. Tadi ada yang gambarnya tadi rebahan masih apa tadi itu. Kelihatan fotonya rebahan gitu. Sudah nggak kuat lagi menahan kantuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak.